Sip, kalau gitu, kalau menurut Igi sekarang ya, di masyarakat gitu Gi ya, sebenarnya ada, tadi Igi juga udah ngomongin stigma-stigma yang Igi dapetin dulu gitu ya, dan sekarang memang kondisinya juga menurut Igi juga lebih baik, karena masyarakat juga beziehungsweise orang-orang juga sudah bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan edukasi yang lebih lagi dengan adanya internet dan kawan-kawan lainnya. Eh, tapi saat ini masih ada misconception apa sih yang masih beredar yang banyak gitu ya di masyarakat menurut Igi soal bipolar? Banyak banget. Karena memang itu kalau ngomongin bipolar, ya kan karena kita ngomongin dua kutub emosi yang semua manusia itu punya gitu kan. Jadi banyak jadi miskonsepsi di situ. Jadi misalnya kayak plan lah gitu. Sebentar seneng, sebentar enggak guys gitu. Atau misalnya berubah-berubah berubah pikirannya cepet kayak gitu. Terus udah gitu kayak kepribadian ganda, kayak seakan-akan dia jadi orang yang different. Kayak sebenarnya kan kalau kepribadian ganda sama bipolar itu kan beda. Kalau kepribadian ganda itu kan kayak alter sebenarnya, dia emang kayak menjadi pribadi yang berbeda karena memang dia punya alter gitu. Tapi kan kalau orang bipolar ya orangnya tetap itu, cuman emosinya aja yang kadang naik kadang turun gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya, masih stigmanya juga masih, orang tuh kalau misalnya memang bener-bener nggak tahu atau tidak mencari tahu atau baru nanya atau baru apa ya, baru cari-cari tahu ya pasti gitu. Bipolar tuh sama nggak sih sama kayak muka dua gitu, kayak atau kepribadian ganda itu sih yang paling sering, kayak terus atau plan plan atau moody, kayak gitu sih, moody yang sering sih. Padahal moody itu beda banget sama bipolar sih, karena bipolar kan sifatnya periodik, ada periodenya. Sekarang gimana nih maksudnya kalau misalkan kita punya orang terdekat dengan bipolar gitu ya, apa sih yang harus kita bukan lakukan mungkin ya, mungkin kita harus bersimpatinya itu seperti apa gitu, harus menghadapi orang dengan bipolar ini seperti apa gitu. Karena kadang kan kita juga, apalagi kayak Igi bilang tadi, banyak orang yang masih belum tahu soal bipolar kan. Jadi kalau misalnya kita punya orang terdekat seperti itu juga, kita mungkin nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Ada mungkin malah jadi ngejudge yang negatif tadi gitu. Menurut Igi semestinya gimana sih kita bersikap gitu? Um, Kalau misalnya orang terdekat atau support sistemnya gitu ya, misalnya keluarganya atau misalnya apa tuh suami, istri, pokoknya dia bagian dari support system si orang dengan bipolar ini, atau orang dengan bipolarnya itu adalah orang-orang terdekat kita gitu, misalnya keluarga atau bahkan istri, suami, pacar dan sebagainya. Itu mungkin harus punya insight ya, punya insight punya insight terhadap bipolar itu gimana. Um, so dia jadi mengerti dulu gitu, mengerti bahwa orang dengan bipolar ini punya ketidakstabilan emosi tadi gitu. Tapi kalau misalnya teman, kayak misalnya kolik lah gitu, say kolik atau teman kantor gitu, atau mungkin kita nggak kenal banget, atau mungkin sahabat, atau mungkin kita baru kenal, atau mungkin ya sekedar kenal aja, menurut aku sih sebenarnya support yang bisa diberikan ya, misalkan dia butuh teman curhat misalnya gitu, ya mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita kayak coba untuk menjadi pendengar yang baik baik buat dia, karena biasanya mereka cuma pengen didengerin aja kok, nggak kayak apa yang dinasehatin gitu sebenarnya. Tapi balik lagi ke kita juga, ke orang-orang yang polar, uh, juga harus set boundaries juga sih. Maksudnya jangan sampai nih orang sebenarnya lagi buang sampah nih, trash bin gitu, kayak menjadikan lo itu jadi trash bin gitu. Jadi harus harus maksudnya kayak set boundaries juga lah. Maksudnya kalau kita lagi full juga gitu, lagi full juga ya jangan gitu.
lebih baik ya udah, oh sorry gue nggak bisa bantu this time gitu, maybe next time gitu. Ya kalau misalnya lagi nggak bisa gitu ya mendingan juga kalau misalnya kita tidak bisa mensupport, minimal tidak menstigma gitu. Kalau menurut aku sih tidak menstigma orang dengan bipolar itu menurut aku udah cukup sih. Menurut aku. Karena mungkin kalau bukan orang terdekat juga sulit ya Gia, yang tadi lu bilang mungkin dari luarnya cuma kelihatan kayak moody aja gitu ya. Jadi overall ya menjadi pendengar yang baik aja ya kalau bukan bukan benar-benar orang terdekat. Ya, karena kan nggak semua orang itu speak up terkait masalah pekerjaan, terkait masalah performance di kantor misalnya, atau ya emang dia nggak mau speak up aja gitu. Ada yang masih menganggap itu aib dan sebagainya, kan banyak juga yang nggak speak up dan mereka kayak stay invisible, cuman ya kadang-kadang mereka memang kayak gejalanya sedikit-sedikit kayak kelihatan gitu, misalnya apa ya, misalnya dia kayak tiba-tiba sedih gitu. eh Kadang kan aneh juga ya, misalnya kayak gue dulu pernah ya kayak misalnya di kantor kayak tiba-tiba sedih, terus gue kayak ke kamar mandi terus kayak nangis gitu, terus kayak temen gue kayak, ya kalau misalnya temen deketin kayak kenapa nih orang gitu ya, mungkin dia lagi sedih aja, padahal kayak kita tuh sedih tapi kayak nggak sedih kenapa ya gitu, kayak tiba-tiba aja sedih kayak gitu-gitu sih. Ya tapi kan nggak semua orang juga apa namanya ya pengen orang tahu gitu. Misalnya orang dengan bipolarnya ya, pengen orang tahu bahwa gue bipolar nih. Then you have to support me and then you have to understand me, kan enggak juga. Ada juga yang mereka tetap kayak stay invisible dengan cara ya tadi mengelola emosi mereka gitu. Iya, jadi emang bipolar nih adalah satu tema yang sangat kompleks ya Gi ya, yang kita juga tentunya nggak bisa mendalami ini hanya dalam kita sekali ngobrol-ngobrol di podcast gini, tapi gua pribadi mendapatkan insight yang banyak, yang lumayan banyak, yang membuat gue juga menjadi nggak lagi gimana ya, nggak lagi bukan ignoran, tapi ya sekarang gue jadi tahu lebih tentang bipolar dan tentang kondisi bipolar itu sendiri. Karena gue juga mesti jujur, gue termasuk ke orang yang sebelumnya nggak tahu banyak tentang bipolar. Yang gue tahu ya kayak yang tadi lo bilang gitu, gue tadi ngerasa ke gap gitu, bilang ya orang kirain bipolar itu adalah orang dengan berkepribadian ganda gitu kan. Ya gue sendiri pun juga dulu sempat punya pikiran kayak gitu loh. Tapi gue juga cukup yakin teman-teman yang ngedengerin ini mungkin juga pengen tahu lebih banyak lagi, either pertama mungkin tentang orang terdekatnya yang juga punya kondisi seperti ini, atau mungkin memang secara in general cuma pengen tahu lebih dalam lagi, atau bahkan juga mungkin orang-orang yang punya kondisi ini, yang tadinya juga nggak tahu kemana nih gue pengen speak up kemana, mungkin mereka juga jadi pengen in contact sama Igi dan mungkin juga dengan bipolar care. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Gi ya, Igi bisa nggak share tentang kontaknya Igi? Teman-teman yang ngedengerin ini bisa kontak Igi di mana paling gampang, dan ya bisa nemuin Igi gimana? Bisa DM ke Instagram @bipolarcare.indonesia, atau bisa DM aku juga ke @Miss Igi, Mama India, Syera India, Golf India gitu. Di DM aja sih, biasanya banyak sih yang DM untuk nanya-nanya dan apa ya, atau sekedar curhat gitu, atau ya pengen rekomendasi psikiater atau apa kayak gitu-gitu sih. Sip. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih Gi ya. Pertanyaan terakhirnya adalah mimpi Igi yang terbesar saat ini tuh apa Gi? Oke, mimpi. Mimpi terbesar. Wow.
sebenarnya sebenarnya gue nggak punya mimpi yang muluk-muluk banget sih, tapi gue pengen ya kayak gini aja gue udah happy banget, bisa kayak apa ya, kayak orang hidup di dunia tuh emang kayak saling tolong menolong gitu, help each other gitu. Menurut gue itu kayak sebenarnya dengan menolong orang lain kan, sebenarnya di Bipolar Care Indonesia itu kan gue volunteer ya. Sehari-hari gue kan kerja sebenarnya, kerja di kantor gitu, as a finance and accounting. Nah, di Bipolar Care Indonesia tuh memang pure gue itu volunteer gitu. Jadi gue happy banget nih misalnya kayak bisa sharing-sharing kayak gini, mudah-mudahan bisa mengedukasi gitu teman-teman, supaya punya insight yang baru tentang punya insight lah tentang apa itu bipolar kayak gitu. Jadi menurut gue sih gue pengen ini aja sih, pengen tetap bisa tetap aktif, bisa tetap memanage emosi gue dengan baik, dan gue bisa tetap aktif menjadi volunteer di Bipolar Care Indonesia. Gitu aja sih. Itu mimpi yang besar, Gi. Iya, ya. Enggak, maksudnya gue juga percaya bahwa kita hidup di dunia juga bukan buat diri kita sendiri ya, buat berkontribusi juga ke orang lain gitu. Ya, dan apa yang lo lakukan juga sesuatu yang mulia menurut gue sih. Nggak semua orang kan mau meluangkan waktunya untuk membantu orang lain gitu. Jadi ya, thank you buat apa yang udah lu lakuin sekarang, dan thank you juga buat waktu lu di podcast ini. Semoga teman-teman juga yang dengar ini bisa dapat awareness lebih banyak lagi tentang bipolar, dan ya itu tadilah menghilangkan stigma negatif soal bipolar ini. Oke, Gi, all the best buat semua yang dilakukan. Sehat-sehat selalu. Oke, thank you, Gi. So, bye-bye. Bye. Tapi ada sisi lain di mana sekarang jadinya ada orang yang menjadikan bipolar jadi identitasnya dia gitu. Kayak ngerti nggak sih, buat jadi excuse? Iya, gue ngerti. Iya. Justru menurut gue karena lo juga udah speak up, itu jadinya disorder lu nggak defines you gitu, lu yang define diri lu sendiri gitu. Kalau lu nggak speak up, menurut gue lu jadi merasanya ya pasti, oh ya udah gue ini adalah bipolar gitu loh. Jadi tuh akhirnya lu limited gitu loh sama diri lu sendiri. Iya. Tapi yang gue percaya Gi ya, mungkin terakhir yang pengen gue share ke lu, pendapat gue subjektif adalah akan selalu ada harga yang dibayar. Mungkin di dalam dunia pekerjaan gitu ya, mungkin akan ada kondisi-kondisi seperti yang barusan lu bilang, tapi on the other side, perubahan yang lu bawa di hidup orang probably akan impact-nya tuh gede banget, yang mungkin lu tidak bisa tahu akan hal itu secara langsung gitu loh. Kalau di dunia kerja kan lu tahu, lu dipromot, lu dapat duit lebih banyak misalnya gitu ya. Sedangkan dengan apa yang lu lakuin ini, dengan lu jujur ke dunia luar dan lu telling your own stories, dan itu menyentuh orang, kan tidak selalu linear, sehingga perubahan yang lu bawa ke hidup orang itu lu juga bisa tahu gitu. Tapi gue pretty sure bahwa itu bibit yang lu tanam in one way, itu pasti tumbuh dan akan menghasilkan buahnya sendiri. Itu sih kalau yang gue percaya. Amin. Amin. Ya gue berharap sih ya, dulu sebelum orang pada speak up gitu ya. Ya kalau kita bipolar, gimana orang bisa tahu bipolar itu fine, you have bipolar disorder and you are fine gitu, kalau kitanya nggak speak up dan kitanya nggak jaga mood gitu. Tapi kita kan nggak cuma speak up aja, tapi kan kita berhasil membuktikan bahwa gue tuh buktinya gue bisa kerja, gue bisa mandiri kayak gitu sih. Nah itu yang nilai yang pengen disampaikan sih, bahwa gue bisa mandiri walaupun gue punya bipolar, tapi gue bisa kok ngidupin diri gue sendiri kayak gitu. Itu sih nilai yang pengen disampaikan.
Itu tuh efeknya kadang juga jauh lebih tinggi dari cuma kata-kata yang diucapkan loh, melainkan living proof. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.